Aku merasa sangat dikhianati oleh pacarku. Kami bertemu 3 tahun lalu di pesta teman bersama. Setelah diperkenalkan, kami akhirnya menghabiskan sisa waktu pesta hanya duduk dan berbicara satu sama lain. Rasanya sungguh seperti kita adalah satu-satunya orang di sana dan saat malam berakhir, dia memberitahuku bahwa dia sangat menikmati berbicara denganku dan meminta nomor teleponku, yang pertama kalinya bagiku. Pagi berikutnya, aku bangun dengan pesan darinya yang mengatakan betapa senangnya dia berbicara denganku dan ingin tahu apakah aku tertarik untuk bertemu kembali untuk berbicara lebih lanjut. Aku setuju dan akhir pekan berikutnya kami bertemu di sebuah kedai kopi di toko buku lokal di mana kami menghabiskan 5 jam berbicara sampai toko mengusir kami karena sudah tutup. Tidak satu pun dari kedua percakapan itu kita membicarakan hal-hal romantis atau cinta atau apapun seperti itu. Semuanya dari filsafat hingga ekonomi hingga agama dan segala sesuatu di antaranya. Sekali lagi, dia memberitahuku bahwa dia sangat senang dan bertanya apakah kita bisa melakukannya lagi. Kami membuat waktu untuk akhir pekan berikutnya dan hal yang sama terjadi lagi. Ini berlangsung selama 3 kali lagi dan aku sangat bingung tentang apa ini. Apakah kita hanya teman yang bertemu untuk berbicara? Apakah ini akan berlanjut ke sesuatu yang lain? Aku tidak tahu. Dia mengirimiku pesan teks minggu itu sebelum bertemu, memberitahuku bahwa aku adalah orang yang paling mudah dia ajak bicara dan dia merasa sepenuhnya nyaman dan aman bersamaku. Jadi akhirnya di akhir hari berikutnya saat dia mengatakan dia ingin melakukannya lagi, aku hanya berkata bahwa aku penasaran dengan apa yang dia anggap pertemuan ini sebagai. Aku bertanya apakah kita hanya teman, atau apakah ada kemungkinan menjadi lebih dari itu? Dia mengatakan bahwa dia sangat menikmati waktu bersamaku dan ingin melihat kemana hubungan kita akan berjalan. Kali berikutnya kita bersama-sama saat kita berbicara. Aku agak meraih tangannya dan kami bertahan memegang tangan untuk pertama kalinya selama beberapa menit. Aku memberitahunya di akhir malam itu bahwa kali berikutnya aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda dengannya dan membawanya ke bioskop. Segala sesuatunya berjalan lancar dan selama film aku memeluknya dan dia meletakkan kepalanya di pundakku. Saat kita berpisah malam itu, aku mengumpulkan keberanianku dan mendekapnya untuk memberinya ciuman selamat malam. Responnya tidak seperti yang kuduga. Dia benar-benar menarik diri dari percobaanku dan aku segera meminta maaf padanya dan merasa seperti orang yang bodoh. Dia mengatakan bahwa aku tidak perlu meminta maaf tetapi dia hanya sedikit terkejut karena dia tidak mengharapkannya. Aku segera meminta maaf lagi dan mundur untuk malam itu malu sekali. Dia mengirimiku pesan teks keesokan harinya mengatakan bahwa dia menyesal tentang malam sebelumnya. Dia sangat menyukai aku dan ingin menuju ke arah itu dalam hubungan kita tetapi dia ingin melakukannya pelan-pelan. Aku membalas bahwa aku bersedia melakukannya dengan kecepatan apapun yang dia inginkan dan sekali lagi meminta maaf karena aku merasa sangat menyesal. Sekarang, perlu diingat bahwa saat aku mengatakan bahwa aku bersedia melakukannya dengan kecepatan yang dia inginkan tapi aku benar-benar bingung dengan apa arti melakukannya pelan-pelan. Kami sudah sering bertemu seminggu sekali selama berjam-jam selama lebih dari 2 bulan. Tapi karena sangat tidak berpengalaman dalam permainan hubungan, hanya punya pacar di SMA dan pergi kencan di perguruan tinggi, tapi kebanyakan sebagai teman dan tidak ada yang berlangsung lama. Aku pikir aku akan membiarkannya memimpin. Kami keluar lagi 2 kali dan kemudian di awal kencan berikutnya, dia benar-benar menyambutku dengan ciuman. Dari situlah, hubungan kami berkembang pada apa yang aku anggap sebagai kecepatan normal. Setahun setengah kemudian kami tinggal bersama dan menurutku segala sesuatunya berjalan baik. Itulah sampai 2 minggu yang lalu dia harus menjemputku di tempat kerjaku karena mobilku sedang di bengkel. Dia berhenti dan duduk di mobil dan salah satu rekan kerjaku yang akrab denganku keluar bersamaku karena dia juga pulang pada saat yang sama. Aku memperkenalkan mereka dari jarak jauh tetapi jelas terlihat oleh keduanya. Mereka melambaikan tangan dan kami pergi. Keesokan harinya aku kembali, dan dia mengatakan bahwa dia ingin memastikan tidak akan ada masalah antara kami. Aku bertanya mengapa harus ada masalah, dan dia mengatakan, dia tidak memberitahumu apa-apa. Aku katakan dia tidak, dan dia mengatakan, bahwa itu sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, jadi dia mungkin bahkan tidak mengingatnya. Kemudian dia menceritakan bahwa mereka saling cocok di Tinder dan akan berhubungan satu sama lain. Dan ini berlangsung selama beberapa bulan sebelum kita mulai pacaran dan dia saat ini adalah pacarnya. Aku mengatakan bahwa mungkin itu orang yang berbeda, dan dia kemudian menunjukkan padaku profil Tindernya. Aku belum pernah menggunakan situs tersebut sebelumnya jadi aku tidak yakin bagaimana cara melihat apapun tetapi dia mengatakan, sepertinya dia tidak aktif di sana sekarang dan sudah lama tidak menggunakan. Tetapi kenyataannya adalah pasti dia, dan untuk menambah buruknya, aku tidak memberitahunya ini tetapi rentang waktu yang dia katakan juga sebagian waktu yang sama kita bersama-sama di awal. Waktu aku dijauhi karena mencoba mencium dan berhenti, mungkin bahkan setelah ini. Dia bisa merasakan bahwa ini mengganggu aku, dan dia meminta maaf, tetapi mengatakan bahwa aku perlu tahu bahwa mereka tidak pernah pacaran atau apapun, itu hanya bertemu untuk berhubungan seks,
seolah-olah aku seharusnya merasa baik dengan itu. Dia tidak ingin mengatakan banyak lagi, tetapi dia mengatakan bahwa aku harus tahu bahwa dia tahu dengan pasti bahwa dia bukan satu-satunya. Tak perlu dikatakan, semuanya membuatku sangat terganggu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana menghadapi ini. Ini menggerogoti pikiranku, dan aku melakukan sesuatu yang mungkin seharusnya tidak aku lakukan. Tapi kami berbagi kalender Outlook dan sudah lebih dari setahun jadi kami bisa merencanakan acara kami. Saat dia pergi, aku melihat laptopnya dan menemukan Outlooknya yang tidak lain hanyalah apa yang kami bagikan. Namun, aku menyadari dia memiliki kalender terpisah dan tidak dilindungi oleh kata sandi. Aku kembali ke kalendernya meskipun aku tahu itu salah dan ternyata ada nama depannya dan ya, untuk fakta beberapa tanggal itu setelah kita sudah melewati tahap saling mengenal. Tapi tunggu, ada lebih lagi. Tidak hanya nama pria itu ada tetapi ada beberapa nama pria lainnya. Ada minggu di mana dia memiliki nama yang berbeda setiap hari dalam seminggu dan 2 kali memiliki 2 nama pada hari akhir pekan. Yang membuatku paling mual adalah melihat minggu-minggu di mana kita masih di awal hubungan kami ketika aku harus takut untuk memegang tangannya dia bertemu dengan pria lain minggu itu, dan bahkan 1 kali lebih awal dalam hari saat kita bertemu. Bagaimana aku tahu ini? Mungkin kamu bertanya? Namaku juga ada di sana. Sekarang sepertinya sekitar 5 bulan setelah kita mulai pacaran, nama-nama itu sebagian besar berhenti dan pada setahun berikutnya, tidak ada lagi nama. Tetapi yang benar-benar menyebalkan adalah bahwa nama seorang pria itu muncul lebih sering dibanding yang lain. Dan ini adalah seorang pria yang pernah dibawanya ke rumah kita lebih dari 1 kali dan memperkenalkan kami. Dia tidak pernah memberitahuku bahwa mereka pernah menjadi pasangan seksual. Bahkan, itulah yang membuatku kesal tentang semuanya ini. Sesungguhnya, jika aku tidak tahu semua ini, aku akan katakan padamu bahwa dia orang yang sangat pemalu. Seksnya sangat biasa dan aku selalu harus memulainya. Tapi, dia baru saja mengatakan kepadaku tidak lebih dari sebulan yang lalu bahwa dia merasa aku adalah jiwanya dan dia mencintaiku sepenuh hati. Ini sangat menyakitkan bagiku, jujur saja. Aku tidak berpikir aku bisa hidup dengan ini. Fakta bahwa aku harus menunggu berbulan-bulan bahkan hanya untuk mencium dan bergandengan tangan sedangkan sepanjang waktu dia berhubungan seks dengan berbagai orang membuatku merasa sangat buruk. Fakta bahwa aku benar-benar merasa menyesal setelah mencoba untuk menciumnya benar-benar membuatku kesal. Kemudian ada bagian dari diriku yang berkata bahwa aku tidak cukup baik. Tentu, mungkin dia menikmati kepribadianku atau apapun, tetapi jelas aku tidak cukup menarik baginya untuk ingin bersamaku sejak awal. Sangat mengganggu bagi saya. Maksudku, itu akan menjadi hal yang berbeda jika dia melakukan semua ini sebelum kita bertemu. Tetapi ada nama-nama yang jelas ditandai setelah kita terlibat tepat sebelum kita pindah bersama, termasuk pria yang bekerja denganku. Aku belum menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan atau katakan. Ada bagian besar dari diriku yang hanya ingin keluar dari ini. Aku merasa dia bukan orang yang dia tunjukkan pada dirinya sendiri. Oh, percayalah padaku, dia adalah orang yang sangat suka menghakimi dan memiliki banyak pendapat serta terlihat seperti yang paling suci meskipun dia tidak religius secara khusus. Apakah ada orang lain yang pernah menghadapi ini? Jadi setelah memikirkan ini banyak, aku memutuskan bahwa jika semua ini benar aku tidak percaya aku bisa hidup dengan itu. Dari sudut pandangku, bukan hanya itu mengubah seluruh tahun pertama hubungan kami, tetapi itu secara mendasar mengubah siapa yang aku kira dia. Maksudku, kita semua bisa memiliki cara berbeda kita bereaksi di sekitar orang, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu jadi 1 hari dan 1 hari lainnya. Tapi setelah membaca beberapa balasan untuk postinganku yang pertama, aku setuju dengan beberapa hal. Pertama, hanya karena nama-nama itu ada, itu tidak selalu berarti dia tidur dengan atau bahkan berkencan dengan orang-orang itu. Seperti yang dikatakan, namaku ada di sana, dan kita benar-benar tidak berhubungan seks selama banyak waktu ini. Pergi tanpa setidaknya memberinya kesempatan untuk menjelaskan hal-hal itu juga terasa salah, yang mengarah pada dilema yang aku hadapi. Bagaimana aku memberitahunya aku tahu tentang semua nama-nama ini? Sebagai pengingat, aku menyelinap. Aku tentu saja bisa memberitahunya tentang rekan kerjaku. Tetapi bagaimana aku tahu tentang semua nama-nama lainnya? Jadi pada dasarnya aku memutuskan untuk memberitahunya tentang rekan kerja dan melihat apa yang terjadi dari situ. Ini adalah percakapan paling tidak menyenangkan yang pernah aku alami, karena di atas segalanya pacar yang pernah aku miliki telah hebat, kita tidak pernah bertengkar, atau bahkan memiliki sedikit keberatan atau pengkhianatan. Aku mencintai siapa yang kira-kira dia. Jadi aku tidak bisa meninggalkan tanpa setidaknya membicarakannya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mengenal rekan kerjaku. Dia bertindak seolah-olah dia terkejut dia akan mengatakan ini dan mengatakan jujur dia tidak mengingatnya. Pertama-tama aku membeli segala sesuatu yang dia jual karena aku ingin dan juga karena dia sangat meyakinkan. Namun, aku menunjukkan padanya profil Tinder dan dia mulai sedikit defensif. Dia mengatakannya,
Dia pernah punya Tinder tapi sudah lama tidak menggunakannya, yang menurut rekan kerjaku benar. Jadi aku akan melupakannya dan melanjutkan. Tapi pada menit terakhir aku berkata padanya. Dia memberitahuku tanggal-tanggal kencan yang dia lakukan dan bagaimana itu bersilangan dengan waktu ketika kita berdua bersama. Disitulah aku tahu dia sedang berbohong. Dia telah mengatakan padaku bahwa dia tidak mengenali dia. Tetapi ketika dihadapkan dengan timeline, dia sekarang mengklaim mengenalnya dan mengatakan timeline salah. Ketika aku menunjukkan kelemahan logisnya padanya, dia menjadi frustrasi dan mulai menangis. Respon awalku adalah untuk menghiburnya, tetapi di tengah melakukan itu, aku memutuskan bahwa dia mungkin benar-benar melakukan ini untuk memanipulasi aku dan mengatakan bahwa sementara aku ada di sana untuknya. Aku ingin tahu kebenaran dan disinilah aku semacam berbohong padanya. Aku memberitahunya dia memberikan saya timeline yang mendalam dan menunjukkan saya tanggal-tanggal di kalendernya. Dia mengatakan jujur dia tidak tahu kapan, tetapi dia pikir itu sudah berakhir sebelum kita menjadi pasangan. Inilah saat aku melakukan kesalahan dengan bertanya kapan dia menganggap kita pasangan. Dia mengatakan dia menganggap kita sebagai pasangan ketika kita pindah bersama. Biarkan aku mengingatkan semua orang bahwa kita saling melihat selama hampir 2 tahun sebelum kita pindah bersama. Jadi aku bertanya kepadanya selama rentang waktu itu apakah dia pernah berkencan dengan orang lain. Dia bersikeras bahwa dia sama sekali tidak pernah berkencan dengan siapapun. Jadi aku tahu itu kasar, tapi aku langsung keluar dan berkata, "Oke, mungkin tidak berkencan dengan siapapun, tapi apakah kamu pernah berhubungan seks dengan seseorang?" Dia tidak menjawabku dan aku tahu jawabanku. Pada saat itu dia menangis tak terkendali, memberitahuku betapa dia mencintaiku, betapa semuanya sudah jauh di masa lalu, DLL. Aku memutuskan memberinya istirahat sebelum aku menghadapinya. Karena dia benar-benar sedang hiperventilasi. Begitu dia tenang, aku hanya mengatakan bahwa aku tahu tentang pria yang dia bawa ke rumah kita juga. Ini jelas merupakan topik yang dia takuti karena dia beralih dari menangis histeris menjadi pucat seolah-olah mayat. Saat ini, dia mulai mencoba meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak ada dari pria lain yang pernah berarti apa-apa baginya dan bahwa aku adalah cinta sejatinya. Aku memberitahunya bahwa satu-satunya cara aku akan mempertimbangkan untuk mengatasi ini adalah dengan dia jujur 100% di tempat itu. Dan aku memberitahunya bahwa aku sudah tahu hal-hal lain dan akan mengatakan bagaimana aku tahu jika harus. Ini adalah satu hal yang sekarang aku sesali karena dia dengan tegas mengatakan semuanya padaku. Hal-hal yang tidak pernah aku ingin tahu sekalipun. Termasuk mengkonfirmasi bahwa ya, dia bertemu dengan teman-teman Tinder 2 kali pada hari-hari kami bertemu di malam hari. Dia mengatakan bahwa dia tidak menganggap kami resmi dan kami bahkan belum benar-benar mengatakan bahwa yang kami lakukan adalah kencan waktu itu. Dari segi tanggal memang benar dari sudut pandangnya bahwa ini sebelum kita berciuman. Bagaimanapun, aku memberitahunya bahwa aku butuh waktu untuk memikirkannya dan memberitahunya bahwa aku akan tinggal dengan seorang teman. Dia memohon agar aku tidak pergi, dia benar-benar kesal dan mengatakan bahwa tidak ada yang dimaksudkan untuk menyakitiku. Dia tidak mengerti mengapa aku begitu kesal tentang hal-hal dari sebelum kita bertemu tetapi mengatakan bahwa dia mengerti mengapa aku akan kesal tentang hal-hal yang terjadi setelah kita bertemu. Aku pergi untuk tinggal dengan seorang teman tetapi setuju untuk tetap membuka saluran komunikasi. Dia mengirimkan pesan teks yang sangat panjang keesokan paginya menjelaskan bahwa sebagai remaja dia tidak pernah menghormati dirinya sendiri dan menggunakan seks untuk memvalidasi dirinya, dan bahwa dia tidak pernah mengerti apa itu hubungan yang sebenarnya, atau apa itu cinta sampai dia bertemu denganku. Itu sangat panjang dan detail tetapi itulah intinya. Aku membalas bahwa aku berterima kasih atas kejujurannya tetapi aku menjelaskan bagaimana membuatku menunggu, dan lebih spesifik lagi, membuatku merasa seperti orang aneh hanya karena mencoba menciumnya saat dia sedang bersama pria lain sangat menyakitkan bagi saya. Dan sejujurnya membuatku meragukan diriku sebagai seorang pria. Dan benar-benar menghancurkan segala impian romantis yang aku miliki tentang hubungan kita. Dia tidak menanggapi pesanku, jadi aku tidak bisa memutuskan apakah dia kesal atau marah padaku. Tetapi setengah jam kemudian, temanku memberitahuku, dia ada di pintu, dan dia sangat emosional. Apakah aku ingin dia membiarkannya melihatku? Aku pergi ke pintu dan dia langsung mulai menangis lebih keras daripada yang pernah kulihat siapapun menangis. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia terus mencoba tetapi tidak masuk akal. Aku membuatnya duduk dan dia mencoba memelukku. Setelah dia sedikit tenang, akhirnya dia mengatakan bahwa dia sangat menyesal tidak bermaksud menyakitiku. Akhirnya setelah cukup lama dia tenang dan dia memberitahu bahwa apa yang aku tulis kepadanya sangat menyakitkan. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan itu. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia begitu mencintaiku sehingga dia tidak ingin merusaknya dengan seks dan ingin kita menjadi apa yang menurutnya telah kita jadi. Aku membiarkannya terus berbicara, tetapi akhirnya menjelaskan padanya bahwa meskipun mungkin itu sudut pandangnya, itu pasti bukan sudut pandangku.
Aku menjelaskan bahwa itu membuatku merasa tidak menarik dan kurang diinginkan daripada pria-pria yang seharusnya tidak berarti apa-apa baginya. Yah, aku melanjutkan sendiri, tetapi aku akan menghematmu dari detailnya. Aku hanya memberitahunya bahwa tidak ada cara bagiku untuk kembali ke apa yang kami miliki karena aku tidak melihatnya sebagai orang yang sama lagi. Mengetahui bahwa dia dengan sukarela berhubungan seks dengan orang lain setelah dia berhubungan seks denganku, adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Dia melompat masuk dan mengatakan bahwa tidak pernah terjadi setelah kita tidur bersama. Dia mengatakan bahwa dia dengan bebas akan mengakui tidur dengan pria lain sampai kita berciuman. Tetapi setelah malam itu dia tahu dia mencintaiku dan memutuskan hubungan dengan yang lain. Aku tidak punya cara untuk tahu tentu saja aku tidak percaya pada apa yang dia katakan. Namun, aku memiliki kalendernya, dan itu hampir menunjukkan penurunan yang cepat-tepat di sekitar waktu itu. Aku memberitahunya bahwa aku masih butuh waktu. Dan lagi dia mengirim pesan teks malam itu dengan surat yang sangat emosional mengakui perasaanku atas ini, dan memberitahuku bahwa kenyataan bahwa dia menyakitiku membuatnya merasa lebih buruk dari segalanya. Bahwa dia akan melakukan apapun untuk membuat ini berhasil. Bersumpah bahwa dia tidak pernah dan tidak akan pernah berselingkuh dariku sejak dia jatuh cinta padaku. Jadi aku masih di sini di rumah temanku. Aku masih tidak yakin apa yang akan aku lakukan. Aku mencintainya, dan aku bisa katakan dia tidak berpura-pura sama sekali. Dia adalah puing-puing emosional. Aku telah menelepon keluarganya untuk meminta mereka periksa keadaannya. Hanya memberitahu mereka bahwa kita sedang mengalami waktu yang sulit dan lebih memilih untuk tidak menjawab apapun saat ini. Sekali lagi aku ingin menekankan ini karena aku tidak pikir hal itu terdengar dalam postinganku yang pertama. Kepribadiannya sama sekali tidak menunjukkan ini. Bahkan, dia cukup menghakimi tentang orang-orang yang melakukan apa yang dilakukannya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia seorang perawan, jadi jangan terlalu jauh. Tetapi dia benar-benar membuatku percaya bahwa dia hanya percaya pada seks dalam batasan hubungan. Itu sekarang terbukti sebagai kebohongan. Aku seharusnya bertemu dengannya Jumat. Aku tidak yakin apakah aku akan melakukannya atau tidak. Kamis sore kemudian, aku bertemu dengan seorang teman yang mengetahui tentangnya tetapi belum pernah bertemu dengannya. Aku ingin seseorang dengan perspektif yang benar-benar segar dan suara luar. Dengan kata lain, seseorang yang tidak mengenalnya, atau telah membentuk pendapat tentangnya. Aku menjelaskan segalanya yang aku tulis dalam 2 posting pertama, dan hanya meminta pendapatnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan pendapat karena dia dan aku tidak sama, tetapi apa yang akan dia lakukan adalah meminta aku untuk mempertimbangkan beberapa pertanyaan. Apakah aku akan mengejarnya jika aku tahu dia sedang aktif berhubungan seks dengan beberapa pasangan? Apakah aku akan dengan sukarela melanjutkan hubungan awal jika aku tahu bahwa dia pergi berkencan dengan jelas denganku, tetapi berhubungan seks dengan beberapa pasangan? Mengetahui sekarang apa yang tidak aku ketahui saat itu, apakah aku melihatnya sebagai orang yang sama yang pernah kukenal, jatuh cinta, dan tinggal bersama? Apakah aku melihat masa depan dengannya di mana aku akan memiliki hubungan kasih yang tak terbatas dengannya? Dia memiliki pertanyaan lain juga tetapi tidak ada yang lebih, atau sebagaimana penting seperti ini. Aku tidak tahu mengapa tetapi pertanyaan-pertanyaan ini membuatku sangat jelas apa pemikiranku dan apa yang harus kulakukan. Itu tidak berarti itu mudah atau aku menyukainya. Pada hari Jumat aku mengambil cuti dari kerja. Dan 2 temanku datang bersamaku dan saat dia sedang bekerja, aku mengemas semua barang milikku dari apartemen kita dan memindahkannya ke tempat penyimpanan. Untungnya, aku tidak memiliki begitu banyak dan memutuskan bahwa apapun yang kami beli bersama akan kubiarkan di apartemen dengan dia. Untungnya, kami sudah keluar dari kontrak sewa kami dan kami hanya menyewa bulan per bulan sehingga tidak ada masalah keuangan jangka panjang bagi saya. Tetapi aku tidak ingin tidak adil. Jadi aku pergi ke tabunganku dan menarik 6 bulan dari bagian sewaku. Sekitar jam 5.30 dan saat dia masuk dia langsung melihat barang-barangku sudah tidak ada dan dia meletakkan tasnya di lantai dan duduk di sofa dan mulai menangis. Ini adalah hal terberat yang pernah kulakukan dalam hidupku dan akhirnya aku hampir menangis sebanyak dia. Aku hanya menjelaskan padanya bahwa dia tidak pantas bersama seseorang yang memiliki keraguan tentangnya, atau memiliki apapun kecuali gambaran positif total tentang siapa dirinya. Aku memberitahunya bahwa aku harus bekerja pada diriku sendiri, karena dari percakapan dengan temanku dan membaca di sini aku mengetahui bahwa banyak gagasan saya seputar seks dan hubungan tidak sejalan dengan pemikiran saat ini dan aku tahu aku harus bagaimanapun melaluinya. Aku yakin dia akan jauh lebih baik tanpaku, karena pada akhirnya, aku hanya tidak bisa menjadi orang yang dia butuhkan. Berharap aku bisa hanya melihatnya sebagai hal yang tidak begitu penting tetapi aku melihatnya. Bagaimanapun juga, aku tinggal selama yang masuk akal untuk mencoba menghiburnya, tetapi pada akhirnya, aku tidak melakukannya, jadi aku meninggalkannya terduduk di sofa menangis. Ini tentu tidak berakhir seperti yang aku pikir atau harapkan.
Tetapi pada akhirnya kita berdua masih sangat muda, dan hidup terlalu singkat. Dia dengan mudah akan menemukan pria baru, dan aku akan bekerja pada diriku sendiri dan melihat apakah aku bisa tumbuh dari ini. Juga, sebelum aku pergi, aku ingin merespons apa yang beberapa orang katakan tentang rekan kerjaku. Siapa yang memulai semua ini? Jelas, aku tidak akan pernah tahu motivasinya yang sebenarnya. Dia mungkin hanya ingin menciptakan masalah, seperti yang beberapa katakan, dan aku tidak akan pernah tahu. Namun, kepercayaanku adalah bahwa dia takut dia mengatakan sesuatu dan tidak ingin ada masalah antara kami di tempat kerja. Menurut kedua akun mereka, dia yang mengakhiri hubungannya dengannya untuk berkencan dengan gadis yang sekarang bersamanya. Jadi meskipun itu bisa menjadi rasa cemburu atau apapun, aku agak meragukannya. Jika dia ingin bersamanya, aku pikir dia mungkin masih bisa karena dia mengakhiri apapun hubungan mereka.